Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 19 yang beranggotakan saya sendiri, Dapat Reko Hakim dengan NIM akhir 23, dengan saya Natalo Fernanda dengan NIM akhir 49. Dengan saya Kanisa Nokaviani dengan NIM 07. Dengan saya sendiri Desbel Wardana dengan NIM 03. Dengan saya Muhammad Taufik Hendra Sulistyo dengan NIM akhir 33. Adapun topik yang akan dibahas, yang pertama adalah pengertian dari pondasi dalam dan pondasi dangkal, kemudian tipe-tipenya. Berikutnya ada tentang proses pelaksananya di lapangan dan juga proses pembuatan prototip kami. Dan juga ada kelebihan dan kekurangan dari studi kasus ini. Sebenarnya kalian sini deh memberi. Untuk pengertian pondasi itu sendiri, pondasi merupakan salah satu konstruksi bangunan yang bertugas untuk mendistribusikan beban bangunan ke dasar tanah. Dan untuk pondasi dalam ialah salah satu konstruksi bangunan juga yang letakkan di permukaan tanah dengan kedalaman tertentu. Biasanya pondasi dalam digunakan apabila tanah keras berada jauh di dasar tanah. Kemudian untuk pondasi dangkal, kebalikan dari pondasi dalam ialah mendistribusikan langsung beban dari bangunan yang relatif kecil. Pondasi terdiri dari dua tipe, yaitu tipe pondasi dalam dan juga tipe pondasi dangkal. Pondasi dalam sendiri itu terdiri dari pondasi tiang pancang, dinding diafragma, pondasi terucuk, pondasi caisson, dan juga pondasi basement. Dan untuk tipe-tipe pondasi dangkal sendiri, yang pertama ada pondasi tapak, lalu itu ada pondasi memanjang, kemudian pondasi rakit, lalu ada pondasi rolek bata, dan terakhir ada pondasi sarang laba-laba. Untuk kelebihannya, pondasi dangkal dan pondasi dalam memiliki kelebihannya masing-masing. Untuk pondasi dangkal memiliki kelebihan di konstruksinya yang lebih murah, waktu pekerjaannya yang lebih cepat, dan juga peralatan yang sederhana sehingga mudah didapatkan oleh para pekerja. Untuk pondasi dalam sendiri, kelebihannya itu adalah konstruksinya yang lebih stabil dan tahan dengan tanah yang labil. Pondasi dalam bisa menahan beban yang lebih besar dan khususnya untuk gedung-gedung tinggi. Dan juga yang terakhir, kelebihan dari pondasi dalam, dan untuk pondasi dalam yang terakhir adalah kurang rentan terhadap adanya penurunan tanah. Oke, untuk ada kekurangan dan dari pondasi dalam dan pondasi dangkal. Yang pertama itu dari pondasi dalam sendiri itu, yang pertama itu biaya yang digunakan lebih mahal ketimbang pondasi dangkal tersebut. Baru yang kedua itu waktu untuk pembuatan pondasi dangkal itu cenderung lama. Yang ketiga itu pada beberapa tipe pondasi dangkal itu tidak fleksibel. Baru di pondasi dangkalnya itu yang dari kekurangannya itu yang pertama tidak cocok dibangun di atas tanah yang daya dukungnya itu kurang. Yang kedua itu tidak dapat diaplikasikan pada struktur tanah yang tidak teratur. Baru dan juga tidak stabil karena keunggulannya akan terjadi pada penurunan di diferensialnya. Baru yang ketiga itu tidak cocok untuk di tepi sungai. Proses pelaksanaan pondasi dangkal dibagi menjadi 5, yaitu persiapan, pekerjaan tanah, pemasangan bikisting dan pembesian, pengecoran beton, dan pengurukan kembali. Pada persiapan dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu studi tanah, yaitu melakukan investigasi tanah untuk mengetahui daya dukung dan karakteristik tanah pada lokasi proyek. Yang kedua ada perencanaan, menghitung beban yang diterima pondasi sesuai dengan standar pembebanan bangunan gedung. Yang ketiga ada pengukuran dan pematokan, menentukan posisi dan dimensi pondasi sesuai dengan gambar kerja yang telah ditetapkan. Yang kedua ada pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah dibagi menjadi 2, yaitu penggalian dan lantai kerja. Penggalian yaitu melakukan penggalian tanah sesuai dengan dimensi dan kedalaman yang telah direncanakan. Lantai kerja adalah pemasangan lantai kerja berupa beton kurus setebal kurang lebih 5 cm untuk mencegah kontaminasi antara tanah dan beton pondasi. Yang ketiga ada pemasangan backing dan pembesian.
Backcasting disesuaikan dengan bentuk dan ukuran pondasi yang direncanakan. Pada pembesian, tulangan besi disesuaikan dengan detail perencanaan struktur. Yang keempat adalah pengecoran beton. Pengecoran dilakukan secara bertahap dan merata, dilakukan pemadatan dengan menggunakan vibrator untuk menghindari rongga udara. Setelah itu, beton akan di-curing untuk menjaga kelembapan beton setelah pengecoran untuk memastikan proses hidrasi berjalan optimal. Yang terakhir adalah pengurukan kembali. Setelah beton mencapai kekuatan yang diinginkan, lakukan pengurukan kembali dengan tanah yang telah dipadatkan lapis per lapis. Proses pelaksanaan untuk pondasi dalam adalah A. Tahap persiapan. Tahap persiapan terdiri dari studi lapangan, yaitu dilakukannya uji tanah untuk mengetahui kedalaman lapisan tanah keras dan daya dukung tanahnya. Yang kedua adalah perencanaan. Untuk menentukan jenis pondasi dalam yang sesuai berdasarkan hasil studi tanah dan beban strukturnya. Berikutnya adalah pekerjaan lapangan. Pekerjaan lapangan terdiri dari mobilisasi peralatan dan penentuan titik pancang atau bor. Mobilisasi peralatan itu adalah mempersiapkan peralatan berat seperti alat pancang atau mesin bor sesuai dengan jenis pondasi yang dipilih. Untuk penentuan titik pancang atau bor, itu intinya adalah menentukan titik pondasi sesuai dengan gambar kerja dan lakukan marking di lapangan. Berikutnya adalah pelaksanaan pondasi. Untuk pondasi tiang pancang, sederhananya akan diposisikan tiang pancang pada titik yang telah ditentukan. Kemudian dilakukan pemancangan menggunakan alat pancang sehingga mencapai kedalaman dan daya dukung tanah yang diinginkan. Untuk bore pile, sederhananya dilakukan pengeboran tanah sesuai diameter dan kedalaman yang direncanakan. Kemudian dipasangkan casing jika diperlukan untuk mencegah runtuhnya dinding lubang bor. Kemudian dimasukkan tulangan besi ke dalam lubang bor. Setelah itu dituangkan beton dengan metode tremi untuk mencegah segregasi dan memastikan kualitas beton terjaga. Berikut adalah contoh gambar proses pelaksanaan pondasi dalam untuk bore pile. Bisa dilihat untuk stage pertama adalah pengeboran. Yang kedua adalah pemasukan tulangan besinya. Berikutnya adalah memasukkan adonan semennya dan yang terakhir adalah finishing. Untuk berikutnya adalah penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya bisa dilakukan dengan pemotongan kepala tiang, yaitu setelah beton mengeras, potong kepala tiang sesuai dengan elevasi yang direncanakan. Berikutnya adalah pemacangan pile cap. Setelah dilakukan pemotongan, disambungkan kepala tiang dengan pile cap untuk mendistribusikan beban struktur atas ke pondasinya. Proses pelaksanaan prototipe. Yang pertama, alat dan bahan. Peralatan, gunting, penggaris, pulpen atau pensil, tang, lem tembak, alas potong, cutter, pengaduk semen. Untuk bahan-bahan sendirinya ada semen, air, pasir, kardus, stik atau sumpit, kawat, dan wadah plastik. Langkah-langkah pertama, membuat rangka pondasi. Pembuatan rangka menggunakan kawat yang dipotong, menyesuaikan ukuran, dan dibentuk menggunakan tang. Lalu yang kedua, membuat cetakan. Pembuatan cetakan menggunakan kardus yang telah dipotong sesuai ukuran dan dibentuk menggunakan lem tembak. Lalu yang ketiga, membuat adonan semen. Dicampurkan semen, pasir halus, dan air ke dalam wadah. Kemudian diaduk hingga adonan memiliki tekstur yang pas, yaitu tidak terlalu cair atau kental. Lalu yang keempat, menuangkan adonan semen. Diletakkan rangka kawat ke dalam cetakan, kemudian dituangkan campuran semen hingga merata dan menutupi kawat. Pastikan tidak ada rongga udara dengan mengetuk ringan cetakan. Lalu yang kelima, ada proses pengeringan. Diamkan selama 24 jam atau hingga benar-benar kering. Setelah kering, lepaskan dari cetakan atau backcasting dengan hati-hati. Lalu yang terakhir yaitu ada finishing. Setelah proses
penggalian tanah dan pengecoran footplate ke dalam galian. Kemudian tambahkan lantai kerja beton di atas pasir uruk. Ketika pondasi sudah dicor dan dibiarkan kering, maka bekas galian tersebut ditutup kembali dengan tanah. Menghitung biaya pembuatan pondasi telapak ukuran 80 x 80 x 25 cm dengan kedalaman 150 cm. Disimulasikan perhitungan per titik fondasi dari pekerjaan galian sampai tiang kolam struktur yang dicor. Yang pertama itu menghitung biaya galian. Untuk membuat galian satu titik berukuran 80 x 80 cm dengan kedalaman 150 cm, biayanya berkisar Rp175.000 dikurang Rp250.000 per meter. Yang kedua itu menghitung biaya pekerjaan pasir uruk. Volume urugan pasir ini adalah 0,8 dikali 0,8 dikali 0,05, yaitu sama dengan 0,032 meter kubik per titik fondasi. Jadi biaya pekerjaan pasir uruk ini 0,0032 dikali Rp380.000, yaitu sama dengan Rp12.000. Yang ketiga ini menghitung biaya besi tulangan. Untuk besi 12 mm SNI itu kisaran 2,5 batang dikali Rp120.000, itu sekitar Rp300.000. Untuk besi 6 mm kisaran 0,5 batang dikali Rp34.000, itu sama dengan Rp17.000. Untuk panjang besi satu batang itu panjangnya sekitar 12 meter. Untuk kawat benderat satu ikat itu sekitaran Rp10.000. Jadi total biaya pembesian ini sekitar Rp327.000. Yang keempat ini menghitung biaya beton dan backcasting. Yang pertama itu footplate. Untuk ukurannya 0,8 dikali 0,8 dikali 0,25, itu sama dengan 0,16 meter kubik. Untuk tiangnya sendiri ukurannya 0,2 dikali 0,25 dikali 1,25, itu sama dengan 0,06 meter kubik. Jadi kebutuhan cor beton untuk satu titik footplate ini sekitar 0,22 meter kubik. Nah, untuk menghitung kebutuhan bahan dan biaya untuk beton ini, kita memerlukan semen 9 sak dikali 0,22 dari titik satu titik footplate itu 0,2 meter kubik, itu sama dengan 2 sak dikali Rp48.000 sama dengan Rp96.000. Untuk pasir uruk ini 0,5 meter kubik dikali 0,22 sama dengan 0,12 meter kubik dikali Rp380.000, itu sama dengan Rp45.000. Untuk kerikilnya itu 0,75 meter kubik dikali 0,22, yaitu sama dengan 0,17 meter kubik dikali Rp400.000, itu sekitar Rp68.000. Untuk airnya itu secukupnya saja. Jadi total biaya untuk bahan beton ini sekitar Rp209.000. Untuk menghitung biaya bahan backcasting ini kita perlu triplek 0,5 lembar, itu sama dengan 0,5 dikali 95.000 sekitar Rp48.000. Untuk kayu kaso 2 batang itu dikali Rp20.000 itu sekitar Rp40.000. Untuk reng 2 batang ini dikali 5.000, untuk 2 batang sekitar Rp10.000. Jadi total biaya untuk bahan backcasting ini sekitar Rp98.000. Jadi total biaya bahan cor dan backcasting sekitar Rp307.000. Yang kelima ini biaya tenaga kerja untuk satu buah footplate berkisar Rp200.000 per titik. Maka dari perhitungan di atas ini, maka kisaran biaya untuk membuat satu titik footplate sebesar Rp1.021.000. Yang selanjutnya ialah penerapan pondasi dalam dan dangkal pada bangunan gedung. Dan pada kasus ini ditujukan untuk membandingkan biaya dan waktu pondasi telapak dan pondasi bore pile. Dan untuk lokasi itu sendiri terletak pada proyek KLHK tahap 2 pada tahun 2023 di Balai Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi. Dan lokasi ini dipilih karena memiliki kondisi tanah yang memungkinkan untuk dilakukan perbandingan antara pondasi telapak dan bore pile dengan daya dukung yang sama. Untuk data yang digunakan, yang pertama ialah data sondir, harga satuan,
dan data produktivitas yang kemudian akan dibandingkan nantinya. Selanjutnya ialah metode penelitian. Metode penelitian dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama ialah pengumpulan data, perencanaan pondasi, perhitungan biaya dan perhitungan waktu yang menjadi fokus utama kita pada kasus kali ini. Kemudian ialah membandingkan. Untuk asumsinya, diasumsikan kedalaman pondasi berdasarkan hasil tes sondir adalah 4 meter. Untuk mutu beton yang digunakan K250 dan jumlah titik pondasi yang dibandingkan adalah 8 titik untuk kedua jenis pondasi. Batasan pada penelitian ini ialah hanya membandingkan biaya dan waktu pengerjaan, tidak termasuk faktor lain seperti dampak lingkungan atau risiko konstruksi lainnya. Yang kedua, data yang digunakan hanya berdasarkan hasil sondir dan asumsi yang telah ditetapkan. Untuk hasilnya, didapatkan hasil penyelidikan tanah dan biaya konstruksi, serta produktivitas, di mana pondasi bore pile dengan volume pekerjaan telah dicantumkan memiliki durasi pengerjaan sekitar 8 hari dengan 18 tenaga kerja, dan pondasi telapak memiliki durasi 16 hari dengan 17 tenaga kerja. Untuk biaya konstruksi pada pondasi telapak memiliki total biaya 16.437.000 dan pondasi bore pile memiliki biaya 15.299.000 dengan total rincian telah dicantumkan. Dari hasil-hasil tersebut dapat disimpulkan, yang pertama ialah pengerjaan pondasi bore pile memiliki kecepatan 50% lebih cepat daripada pondasi telapak. Untuk pondasi bore pile 6,9% lebih hemat biaya dibandingkan pondasi telapak. Oleh karena itu, didapatkan pula rekomendasi. Yang pertama ialah pondasi bore pile atau tiang pancang lebih cocok digunakan untuk rekomendasi. Dengan kesimpulan dan hasil yang telah saya sebutkan, didapatkan pula rekomendasi yang pertama, pondasi bore pile atau tiang pancang lebih cocok digunakan untuk proyek yang membutuhkan waktu pengerjaan lebih cepat dan efisiensi biaya, terutama jika kedalaman tanah yang disyaratkan lebih dalam. Dan yang kedua, pondasi telapak mungkin lebih cocok untuk proyek yang dengan kedalaman tanah tidak terlalu dalam dan tidak memerlukan waktu pengerjaan yang cepat. Cukup sekian dari apa yang kami dapat sampaikan. Untuk segala kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.